Puji nama Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan bersama Yesus Kuatku. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kembali kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terlebih itu Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati ini untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tema hari ini yaitu Watch Your Mouth. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Seberapa besarkah atau seberapa seringkah kita memperhatikan perkataan kita? Apakah kita sering memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang manis, perkataan yang mulia, atau perkataan yang sedap didengar? Atau justru sebaliknya, ya kita lebih sering memperkatakan perkataan yang kotor atau yang jorok, yang kosong, yang sembrono, bahkan perkataan yang menyakiti hati seseorang. Atau kita melakukan kedua hal tersebut dengan lidah kita memuji nama Allah Bapa kita, tetapi dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan Allah. Dengan mulut yang satu ini kita mengucapkan kutuk dan juga kita mengucapkan berkat. Firman Tuhan katakan ya, di dalam Efesus 5 ayat 4 yang sudah kita baca. Dikatakan perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Dikatakan hal-hal ini tidaklah pantas. Tidak pantas untuk diperkatakan. Tetapi kita lihat ya, tidak pantas ditujukan kepada siapa. Kalau kita melihat di dalam pasal 5 ini, di sini mencatat hal-hal ditujukan kepada anak-anak terang. Anak-anak terang yaitu kita orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan dari lumpur dosa. Dan juga bagi kita yang dulu hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang karena kita percaya, kita diselamatkan, kita diangkat. Dan Ia membawa kita kepada terangnya. Sehingga kita dikatakan anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup anak-anak terang harus berbeda dengan hidup anak-anak gelap. Kita lihat pembacaan di dalam Efesus pasal 5, masih dalam Efesus pasal 5 ayat ke-8 dan 9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat di sini, oleh sebab itu ya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak terang. Kita yang sudah menjadi anak-anak terang. Hal-hal apakah yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama yaitu jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kita bisa lihat ayatnya di dalam ayat 11. Saya akan bacakan lagi, dikatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Puji nama Tuhan. Jangan lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan.
Seperti yang tadi kita sudah baca, perkataan yang kotor. Ya, contohnya seperti kalau seseorang dalam keadaannya emosi, ya, emosi yang membara, kadangkala tanpa sadar keluarlah kata-kata umpatan atau kata-kata yang jorok, dan juga bisa terjadi kata-kata yang cabul keluar dari mulut karena emosi itu. Dan dikatakan perkataan yang kosong atau sembrono. Ya, di sini juga bisa di dalam candaan-candaan yang kosong atau candaan-candaan yang menyindir sehingga menyinggung seseorang. Dikatakan hal-hal yang demikian tidak pantas dilakukan oleh anak-anak terang. Dan yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak terang dikatakan jangan lagi, ya, jangan mau lagi disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Di dalam ayat 6 kita lihat, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Haleluya. Kadangkala, ya, seringkali kita terpancing, ya, dengan orang-orang di sekitar yang mungkin memperkatakan perkataan hampa, ya, sehingga kita bergabung dengan mereka dan mengikuti perkataan-perkataan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan hal itu, ya, hal-hal yang demikian sepatutnya, ya, tidak pantas dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, apakah yang harus kita lakukan, yang sepatutnya, yang pantas dilakukan sebagai anak-anak terang? Kita baca dalam Efesus pasal 5, masih pasal 5, kita lihat ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Haleluya. Ciri-ciri orang arif yaitu orang-orang yang turut, yang mau melakukan kehendak Tuhan dengan dia menjadi penurut-penurut Allah, menjadi anak-anak yang penurut. Dan salah satu contohnya di dalam perkataan sebagai anak-anak terang, kita sudah baca tadi di dalam pasal 5 ayat 4, dikatakan tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Haleluya. Di dalam kata ucapan syukur, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan thanksgiving, rasa terima kasih. Jadi ada ucapan yang menggambarkan terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia sudah selamatkan kita. Ucapan yang memuliakan Tuhan. Ya, kalau ucapan yang memuliakan Tuhan, pasti orang-orang di sekitar kita yang mendengar, mereka pun diberkati dengan perkataan kita. Haleluya. Sepanjang hari ini akan kita lalui. Mari setiap langkah kita, perhatikanlah perkataan. Haleluya. Watch your mouth. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami kembali. Untuk kami benar-benar memperhatikan perkataan kami. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak terang, biarlah perkataan Kristus ada dalam kami. Kami memperhatikan setiap kehidupan kami, mulai dari perkataan kami Tuhan. Biarlah perkataan kami memuliakan Engkau. Orang-orang di sekitar kami yang akan kami jumpai, mereka diberkati dengan perkataan kami Tuhan. Ada perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, sehingga orang yang mendengar mereka pun memuliakan Engkau Tuhan. Pakai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam sepanjang hari yang akan mereka lalui. Roh Kudus, mari jaga umat-Mu, jaga kami, mulai dalam perkataan kami. Biarlah perkataan kami Engkau yang pimpin Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan lindungi sepanjang hari yang akan dilalui. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pelihara umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus aku kuat.